Ada juga ini juga sama, meminta dari orang ini sengaja yang di dalam pindah dan 6 kali saya baru tahu juga saya sudah tahu dari 13. Nah, ini menarik kalau kita baca jadi ini sudah kemudian penyebab orang itu. Nah ini ya, panjang sekali suratnya dan isinya adalah kisah para nabi, kisah nabi dengan umat-umatnya ya. Pertama, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Kisah nabi siapa ini? Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan ya, yang berhak disembah selain Allah gitu ya. Ini isi nasihatnya. Ya. Kemudian nanti ada jawaban qalal mala'u min qaumihi. Menjawablah al-mala. Al-mala itu para pemuka, para pejabat, elit. Jadi kalau elit aja dinasehati gitu ya, apalagi yang di bawahnya. Jadi ayat Quran ini menceritakan jawaban dari para elit itu. Jadi kalau dinasehati itu bagaimana respon orang-orang yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Qalal mala'u inna lanaraka fi dhalalim mubin. Mana mungkin kami mengikutimu. Ya. Kami melihat kamu itu dalam kondisi dolal, sesat. Kenapa sesat? Lawang bikin perahu di mana?
Oh, di atas gunung gitu. Itu apa tidak dolal yang begitu gitu. Wah, ya. Pokoknya dicari-cari kesalahan-kesalahan dari yang memberikan nasihat ini gitu. Bukannya disimak, diterima isi nasihat itu, tapi dilihat siapa yang menyampaikannya, kemudian dicari celah kesalahan kelemahannya. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau orang itu menasehati kepada orang lain yang mengenal dirinya dengan sangat baik, itu berat untuk bisa diterima. Ya, saya karena jauh ke klaster tulip ini, Bapak Ibu mau dengerin. Nggak tahu keseharian saya gitu. Bayangan nama soleh bisa gitu. Padahal mah itu baru harapan gitu. Gitu. Tapi mungkin tetangga saya yang persis sebelahan rumahnya tahu kelakuan Pak Agustus tiga kumaha gitu. Ya, kalau pas pulang baun misalnya gitunya. Nah, ini Al-Mala juga sama. Pejabat elit ini mencari celah-celah kesalahan, kekurangan dari yang ngasih nasihat ini. Ya, makanya jawabannya begitu. Ah, kamu ini kan dolal. Kamu sesat. Gelo mengurang mah gitunya gitu. Nah, itu ya. Kemudian nanti kisah Nabi Nuh dan kaumnya nggak panjang. Singkat-singkat. Karena ini muqaddimah. Ya. Kemudian berikutnya ada kisah wa ila adin akhahum hudan. Kisah Nabi siapa? Nabi Hud. Kaumnya siapa? Ad. Ya. Wa ila adin, kaumnya Ad, akhahum hudan. Nabi Hud diutus kepada ya, kaum Ad. Apa isi nasihatnya? Ya qaumi ubudullah malakum min ilahin wairuh. Isi nasihatnya sama. Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selainnya gitu. Jawaban dari kaumnya diwakili oleh qolal mala'u. Nah, siapa mala'u? Elit pejabat. Ya, tokoh-tokoh, influencer. Ya, buzzer. Boleh lah itu. Nah, tapi di sini ditambahi qolal mala'u alladzina kafaru. Jadi para pejabat yang mengingkari, mendustakan, menolak. Ya. Apa jawaban mereka? Inna sesungguhnya kami lanaroka fi safahatin. Nih, kalau nggak lihat saya nggak ngerti safahatin. Sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami lanaroka, kami melihat kamu wahai Nabi Hud ya, fi safahatin. Nah, begini. Ya, ini jelas kalimat ayatnya itu. Jadi bukan hanya membuli, tapi memang menghina. Kamu itu Hud, gila, tidak punya akal. Fi safahatin, enggak waras gitu ya. Fi safahatin. Subhanallah. Jazakallah. Wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Jadi ini jawaban elitnya begitu. Kamu ini enggak waras itu. Itu ya, singkat-singkat. Kemudian terus setelah itu ada kisah wa ila samuda akhahum solihah. Kisah Nabi siapa? Nabi Soleh. Kaumnya Samud. Pinter ya. Sekarang isi nasihatnya apa? Ya qaumi ubudullah malakum min ilahin ghairuh. Sama ya. Subhanallah, sama. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, tidak ada ilah selainnya. Ya. Agak panjang. Nasihat-nasihat dari Nabi Soleh panjang. Ada sekitar 3 ayat. Atau 2 ayat tapi panjang-panjang. Sekarang jawaban kaumnya diwakili oleh siapa? Qolal mala'u. Pejabat, elit, tokoh, influencer, tapi ditambahin sekarang qolal mala'u alladzina istakbaru. Jadi ini tokoh-tokoh yang memiliki sifat istakbaru.
istakbaro yastakbiru istikbar, sombong. Nah ini kita eksplorasi kali ini. Jadi mereka menyombongkan diri dan berkata kepada rakyatnya, yang dikatakan oleh para pemuka ini rakyatnya ini yang mau ikut kepada Nabi Shalih, itu disebut istilahnya dengan alladzina stud'ifu, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah gitu. Kasihan dia lu ikut dengan yang ini, orang-orang yang lemah ya. Nah itu kisah Nabi Shalih dengan kaumnya. Terus gitu ya. Kemudian nanti berikutnya ada kisah yang lain, yaitu wa ila madyana akhahum Syu'aib. Nabi Syu'aib kepada kaum yang tinggal di Madyan. Wah ini sangat-sangat panjang nasihat-nasihat dari Nabi Syu'aib. Selain yang pertama adalah ya qaumi ubudullah malakum ilahin ghairuh, itu ada tentang etika, ada tentang jual beli gitu ya, banyak ekonomi finansial di situ. Kemudian etika kalau mau nongkrong di jalan atau di kafe gitu, ada etikanya di sini ya. Tapi kemudian nanti di belakang itu ada jawaban wa qalal mala'u, al mala' lagi, subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu, tadi saya katakan berapa kali kata nasihat muncul di surat Al-A'raf? Ada 6 dari 13. Ternyata di surat ini pun itu mengandung kata yang menyebabkan penolakan terhadap nasihat-nasihat. Apa itu? Yaitu tentang istikbar. Istakbaro yastakbiru istikbar. Istikbar itu sombong. Tapi apa bedanya dengan takabur? Takabur sombong, istikbar sombong juga. Ya, ini bahasa ayat Quran yang dibedakan. Takabur sombong, istikbar sombong. Apa bedanya? Ternyata ketika kisah Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan, kemudian diperintahkan semua bersujud, ya, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbaro. Iblis itu menolak, wastakbaro. Di situ takabur atau istikbar? Istikbar. Ya, di situ istikbar. Ternyata inilah rahasia atau juga tabiat manusia itu. Ketika dia nggak mau menerima nasihat, intinya dia punya dalam hatinya itu istikbar, bukan hanya takabur, tapi istikbar. Istikbar ini jadi istadikaro istighfar. Istighfar itu keinginan mendapatkan ampunan, ingin mendapatkan ampunan, itu istighfar. Istighfar coba istighfar ya, dengan istighfar itu sama itu. Nah istighfar itu dia punya keinginan untuk merendahkan, menghinakan orang lain, punya keinginan untuk merasa saya lebih daripada yang lain, lebih secara akal, secara pendidikan, ya, secara kecerdasan. Kalau ngomong tuh bisa dalilnya panjang, lancar, ente uga-ege gitu. Dia punya kepintaran. Atau juga sombong, merasa lebih dari sisi fasilitas duniawi gitu. Harta yang banyak gitu ya, kendaraan rumah yang lebih mewah gitu. Itu yang membuat potensi orang itu akan istikbar. Ya. Kita tinggal di klaster Tulip di Adipura. Coba bedakan sikap dengan tetangga. Itu yang temboknya tinggi-tinggi itu seatap rumah gitu. Beda, karakternya beda, sikapnya beda.
Ke siapa menerima nasihatnya beda. Belum tentu loh, kalau Pak Wawan, Pak Aris itu tinggalnya di Sumarekon, masih mau dengerin nasihat. Belum tentu kalau kita tinggalnya di tempat yang mewah banget, itu mau mendengarkan sekelas ya Pak Agus Subagio. Ya. Siapa nanti yang akan ngisi? Oh, yang ngisi itu UAS. UAS ya. Ini panitianya berkamuflase, merekayasa gitu supaya datang gitu. Yang ngisi itu UAS gitu. Dikiranya itu siapa UAS? Ustaz Abdul Somad. Ya dia pada datang. Ternyata UASnya UAS yang terpakai. Lihat ya ayat Quran ini ya. Ada al-mala, merasa dia tokoh besar, punya kekayaan, punya kecerdasan. Itulah potensi yang menyebabkan orang itu istikbar. Ya, sebagaimana iblis itu juga istikbar. Saya tambahkan. Jadi istikbar itu dia keinginan. Keinginan untuk sombong, keinginan untuk merasa lebih daripada orang lain. Pertanyaannya, kalau keinginan itu bisa tercapai, bisa terjadi ataupun tidak. Ya kan? Keinginan kan? So, kalau saya bedah kepalanya nih, Bapak-bapak, ada nggak keinginan poligami? Ayo ngaku. Ada nggak keinginan poligami? Normal, ya. Tapi kan keinginan itu bisa terrealisir ataupun tidak kan? Paham ya? Itu keinginan. Ya. Kalau ada momen bisa terjadi. Kalau ada kesempatan bisa terjadi. Bukan poligami, udah simpan poligami, udah. Kembali kepada istikbar. Ya. Jadi iblis itu aslinya dia punya rasa sombong. Melihat orang lain itu ngebandingin. Kalau malaikat taatku aja, saya dong. Ada potensi kesombongan, tapi belum terekspos, tapi belum muncul. Karena apa? Belum ketemu momennya, belum ketemu yang memicu munculnya kesombongan itu. Ya. Kalau ketemu orang-orang yang tetangga itu, mungkin kita ya bisa ya nggak ada sikap-sikap kesombongan itu. Tapi ketemu dengan tetangga kita yang sebelah lagi, gitu, yang Cilameta, Cimencrang gitu, ya kita naik motor, dia naik sepeda, gitu. Itu momen yang akan berpotensi memunculkan kesombongan. Paham ya? Ngeri ini ayatnya gitu. Ya. Nah ini panjang menceritakan contoh kasus dalam sejarah Nabi dan kaumnya itu. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kita harus waspada dengan kondisi ini. Ya. Nah, masih di surat Al-A'raf, ya, saya mundur bacanya, itu di ayat 35, 36, dan selanjutnya. Ya. Ini secara umum. Ini hebatnya Al-Quran. Jadi Allah jelaskan dulu tentang kaidah umumnya, gitu ya. Kemudian nanti ayat-ayat berikutnya contoh kasus. Ya. Saya tadi menyampaikan contoh kasusnya dulu, gitu ya. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, itu contoh kasus. Yang diawali dengan prinsip-prinsip umum yang akan kita alami. Kita tidak ketemu dengan Nabi Nuh, kita bukan umatnya Nabi Syuaib. Tapi prinsip umum ini
juga akan kita alami. Apa itu? Ya Bani Adam. Kita Bani Adam bukan? Bani Adam. Ini ayat tentang kita. Imma ya'tiyanakum rusulun. Kata Allah, apabila datang kepada kalian. Siapa? Rusulun. Rusulun ini utusan. Utusan. Karena Nabi sudah nggak ada, Nabi lagi. Disebutkan Rusulun, utusan-utusan minkum. Dari kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Kalau tinggal di klaster murid, itu nanti akan Allah pilihkan Rusulun, bukan Nabi ya. Allah menitipkan nasihat-nasihatnya itu kepada tetangga-tetangga kita di klaster murid minkum. Jadi ini kalimat Rusulun minkum berarti nanti akan ada tuh orang-orang di sekitar kita dari kalangan kita itu nanti yang akan Allah berikan amanat untuk menyampaikan nasihat-nasihat itu. Sama-sama tukang ngegoes. Bisa jadi teman ngegoes kita itu menjadi Rusulun. Utusan yang nanti akan ngasih nasihat. Mau adan misalnya ya, teman yang adan, ayo kita sholat dulu. Itu sebetulnya Rusulun itu. Ya, akulah kabut, saya detik jadi padahal 10 kilo aja. Ambillah kamu sekalian one stop shopping. Ya. Satu perhentian, satu istirahat, semuanya itu. Sholat, makan, istirahat, semuanya one stop. Dan rest area begitu. Ambillah. Padahal masih jauh. Itu Rusulun itu. Misalnya kita di jalan nih, tangga. Kita parkir kendaraan. Nggak sengaja, mungkin nggak lama. Saya juga nggak lama. Parkir kendaraan di luar pagar rumah. Tiba-tiba ada tetangga kita yang ingetin, bagus, tolong dong jangan parkir di sini. Itu kan nasihat. Ya. Itu kalau muncul itu mungkin semua atribut karena di jalan puasa itu sama. Nasihat itu
Apa yang ada di dalam kita? Apa itu jin? Jin itu
yang selalu